Hai YouTubers! Suatu perkumpulan dibentuk untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki kesamaan pandangan akan suatu hal. Dan perkumpulan yang didirikan tersebut ada yang bersifat terbuka, namun ada pula yang tertutup, bahkan sangat misterius. Menurut catatan sejarah umat manusia, sudah banyak komunitas, kelompok, dan organisasi misterius di dunia ini yang sudah berdiri sejak lama. Beberapa dari organisasi tersebut bukan hanya sembarang organisasi, karena mereka didirikan secara khusus dan penuh dengan kerahasiaan. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat dunia telah menemukan beberapa informasi mengenai beberapa organisasi rahasia dan misterius tersebut. Namun hingga saat ini, beberapa informasi dari mereka tidak banyak bisa didapat. Hal tersebut disebabkan karena tidak banyak yang mengetahui tentang mereka. Dan berikut daftar organisasi paling rahasia dan misterius yang ada di dunia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Skull and Bones. Pada tahun 1930, seorang mahasiswa dari Yale University bernama Russell berangkat ke Jerman untuk tujuan pembelajaran. Di sana, ia bertemu dengan sebuah perkumpulan rahasia dan menjalin hubungan yang dekat dengan para anggotanya. Perkumpulan rahasia ini memakai kepala manusia sebagai simbol dari organisasi mereka. Kemudian pada tahun 1832, Russell berhasil mendirikan organisasi Skull and Bones bersama seorang rekannya yang bernama Alphonso Taft. Perkumpulan Skull and Bones ini juga dikenal dengan nama lain, yaitu The Order of Death, The Order, Lodge 322, dan The Eulogian Club. Diketahui bahwa perkumpulan rahasia bernama Skull and Bones ini memiliki lambang tengkorak dengan tulang bersilang dan angka 322 yang tertera di bawahnya. Konon, tulang dan tengkorak yang digunakan sebagai simbol Skull and Bones adalah tulang yang berasal dari seorang kepala suku Indian bernama Geronimo. Sementara itu, angka 322 yang berada di bawah lambang tengkorak tersebut diduga diartikan sebagai tahun berdirinya perkumpulan rahasia ini, yaitu tahun 1832. Perkumpulan rahasia Skull and Bones memang sejak awal diperuntukkan bagi kaum elit dan berpengaruh di kampus Yale University. Selain itu, kelompok Skull and Bones ini juga merekrut anggota baru setiap musim semi dengan hanya 15 anggota pria saja setiap tahunnya, dengan melihat dari latar belakang keluarga dan pengaruh kekuasaan dari keluarga pria tersebut. Rosicrucian. The Rosicrucian merupakan perkumpulan rahasia yang berlandaskan kepada ajaran kebijaksanaan esoterik, di mana ajarannya diwariskan dari zaman kuno. Nama Rosicrucian sendiri diambil dari simbol ordo mereka, yaitu mawar di dalam kayu salib, di mana menurut mereka lambang ini tidak ada sangkut pautnya dengan simbol-simbol agama yang lainnya. Bahkan dikatakan bahwa lambang salib yang mereka gunakan tersebut sudah ada sebelum ajaran Kristiani pertama kali muncul. Ajaran Rosicrucian adalah Rosicrucianisme, adalah kombinasi dari keyakinan beberapa agama yang ada, di mana kemudian keyakinan dari beberapa agama tersebut digabungkan dengan praktek-praktek okultisme, termasuk filosofi, hermetisisme, mistisisme Yahudi, dan Kristen Gnostisisme. Menurut kepercayaan mereka, landasan ajaran utamanya dibangun di atas fondasi kebenaran yang bersifat esoterik dari zaman kuno, yang membuka pemahaman mengenai alam, alam semesta fisik, dan alam roh atau spiritual. Banyak yang mengatakan bahwa Rosicrucianisme lebih mirip ajaran Kristen Protestan daripada Katolik Roma, atau lebih tepatnya memiliki keterkaitan dengan ajaran Lutheranisme. Cicada 3301. Cicada 3301 adalah sebuah organisasi atau sebuah komunitas misterius yang banyak sekali memasang teka-teki dan juga permainan realitas alternatif ke publik untuk merekrut nama-nama orang yang ingin masuk ke kelompok ini. Untuk bisa mengirimkan teka-teki tersebut kepada masyarakat, mereka mengirimkannya melalui sebuah media sosial, di mana mereka akan terfokuskan pada keamanan data, kriptografi, dan juga steganografi. Diketahui bahwa teka-teki dari kelompok tersebut dipercaya sebagai salah satu dari 5 misteri internet yang hingga kini belum terpecahkan dan menjadi teka-teki paling rumit serta misterius. Banyak yang menghubungkan bahwasanya teka-teki tersebut buatan langsung dari kelompok Cicada 3301 ini dan merupakan alat untuk perekrutan dari agen CIA, MI6, NSA, serta kelompok tentara bayaran maya lainnya. Die Spinne. Die Spinne adalah suatu organisasi buatan tentara SS Jerman yang diduga didirikan pasca perang untuk membantu para penjahat Nazi melarikan diri dari Jerman.
Saat ini keberadaan dari kelompok ini masih diperdebatkan dan beberapa sejarawan percaya bahwa kelompok tersebut adalah bagian dari organisasi Odessa Jerman Nazi yang juga membantu Nazi untuk melarikan diri dari Jerman. Ada banyak tuduhan bahwa Die Spinne membantu 600 pria dari tentara SS melarikan diri dari Jerman ke Spanyol, Argentina, Chili, dan negara-negara lainnya. Skorzeny sendiri adalah pendiri dari organisasi misterius ini, dan menurut beberapa sumber, organisasi ini didanai oleh intelijen Austria atau oleh dana Nazi sendiri. Pada tahun 1944, gagasan tentang jaringan Die Spinne dimulai. Ketika itu, kepala perwira intelijen Hitler bernama Reinhard Gehlen meramalkan kemungkinan jatuhnya Reich ketiga. Jatuhnya Reich ketiga adalah karena kegagalan militer Nazi yang berada di Rusia. Pada tahun 1960 dan 1980-an, muncul laporan mengenai imigran Nazi di negara-negara lain seperti Paraguay dan Argentina. Odessa. Selain Die Spinne, ada organisasi lain yang dimiliki oleh mantan tentara SS milik Nazi, yaitu Odessa. Odessa sendiri adalah sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa mantan anggota SS yang mengaku sebagai organisasi bawah tanah Nazi internasional. Organisasi tersebut mirip dengan organisasi Die Spinne yang didirikan pada akhir Perang Dunia Kedua untuk membantu Nazi melarikan diri dari Jerman. Kata Odessa pertama kali digunakan dalam sebuah memo yang dibuat oleh American Counterintelligence Corps atau CIC. Misteri terbesar mengenai organisasi rahasia ini adalah tidak diketahui keberadaannya. Seorang bernama Guy Walters dalam bukunya yang berjudul Hunting Evil tidak dapat menemukan bukti mengenai keberadaan jaringan Odessa ini. Dan saat ini organisasi Odessa tersebut sangat terkenal karena tampil dalam budaya populer seperti film dan novel fiksi. Hamatsa. Hamatsa sendiri adalah sebuah perkumpulan atau organisasi rahasia dari masyarakat adat pantai barat laut Pasifik yang dikenal sebagai Kwakwaka'wakw. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut hidup di British Columbia dan orang-orang dari perkumpulan rahasia tersebut melakukan banyak ritual serta upacara selama bulan-bulan musim dingin. Diketahui bahwa nama lain dari komunitas suku rahasia ini adalah masyarakat kanibal. Kemudian 3 perkumpulan rahasia lainnya di wilayah tersebut adalah masyarakat perang atau Winalagalis, masyarakat Megis atau Matem, dan masyarakat akhirat atau Bakwas. Organisasi atau perkumpulan Hamatsa sendiri adalah sekumpulan masyarakat paling bergengsi dari semua masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dalam perselisihan wilayah, organisasi Hamatsa ini dituduh mempraktikkan ritual kanibal. Karena sifat kerahasiaan dari komunitas ini, jawaban mengenai ritual kanibal tersebut tidak pernah muncul ke publik. Biarawan Zion. Pada tahun 1099, kelompok atau organisasi bernama Biarawan Zion didirikan di Yerusalem oleh seorang raja Prancis bernama Godefroy de Bouillon segera setelah dia menaklukkan kota tersebut. Raja Godefroy diduga keras sebagai pemilik sebuah rahasia yang sangat kuat, rahasia yang telah dimiliki keluarganya sejak zaman Kristus. Karena takut rahasianya akan menghilang saat meninggal, ia mendirikan kelompok persaudaraan rahasia bernama Biarawan Zion dan mengharuskan setiap anggota dari organisasi ini untuk menjaga rahasia dengan cara mewariskan secara diam-diam dari generasi ke generasi. Selama masa hidup mereka di Yerusalem, anggota dari organisasi tersebut menemukan sebuah tempat penyimpanan dokumen rahasia yang terkubur di bawah reruntuhan kuil bernama Herod, dan kuil tersebut dibangun di atas bekas kuil Solomon. Para anggota dari kelompok ini percaya bahwa dokumen-dokumen tersebut membenarkan adanya rahasia besar dari Raja Godefroy dan begitu menggemparkan sehingga gereja ingin menguasainya. Biarawan bersumpah bahwa tak peduli berapa lama waktu yang diperlukan, dokumen-dokumen itu harus dikeluarkan dari bawah kuil dan dilindungi selamanya sehingga kebenaran tak akan mati. Untuk mengeluarkan dokumen-dokumen itu dari bawah reruntuhan, Biarawan membentuk satuan tentara, sebuah kelompok yang terdiri atas 9 kesatria yang disebut Persekutuan Para Kesatria Miskin Kristus dan Kuil Solomon, atau yang lebih dikenal sebagai Kesatria Templar. Menurut para ilmuwan, para kesatria tersebut menemukan sesuatu di bawah reruntuhan, yaitu sesuatu yang membuat mereka makmur dan berkuasa melebihi apa yang dapat dibayangkan oleh siapapun. Ikhwan al-Safa. Ikhwan al-Safa sendiri adalah sebuah kelompok atau organisasi persaudaraan di mana Al-Maqdisi dipercaya ikut berkiprah dalam organisasi tersebut. Kelompok Ikhwan al-Safa ini sejatinya menghimpun para tokoh cendekiawan, filsuf, dan sufi, dan mereka dipersatukan oleh ilmu dengan filsafat sebagai acuannya. Menurut sejarah, jumlah anggota dari kelompok atau organisasi ini sangat banyak dan mereka tersebar di sebagian wilayah Islam.
Para pengikut Ikhwan berasal dari beragam profesi, mulai dari wasir istana, gubernur, sastrawan, saudagar, ulama, ahli hukum, dan sebagainya. Kelompok atau organisasi ini sangat dirahasiakan dan dalam aktivitasnya, kelompok Ikhwan secara intensif memberikan kontribusi besar bagi kemajuan di bidang filsafat Islam. Pusat kegiatan dari kelompok ini berada di Basra, namun mereka membangun cabang yang kuat di ibu kota Baghdad. Kelompok Ikhwan ini juga dikenal memiliki nama lain, diantaranya Hulan al-Wafa, Abna al-Hamid, serta Ahl al-Adl. Pertalian di kalangan anggota Ikhwan bukan sekedar bersifat filosofis, tapi juga religius politis dengan sekte Ismailiyah. Selain itu, kelompok ini juga menganggap bahwa filsafat bisa mendekatkan diri dengan Tuhan dan terhadap ilmu pengetahuan. Kelompok ini memberi perhatian yang cukup besar. Salah satu kitab dari kumpulan pemikiran kelompok Ikhwan yaitu Rasail yang sangat berpengaruh bagi gerakan filsafat dan etika Islam sepanjang abad pertengahan. Freemason. Freemason adalah sebuah organisasi atau kelompok rahasia yang memiliki pengikut di seluruh dunia dan organisasi ini sudah berdiri sejak ratusan tahun silam. Tujuan utama dari kelompok Freemason adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir. Secara umum, tujuan-tujuan pokok dari organisasi Freemason ini yaitu menghapus semua agama, menghapus sistem keluarga, menjadikan manusia di seluruh dunia dalam sebuah kesatuan. Selain itu, organisasi Freemason ini juga dipercaya bertanggung jawab atas terjadinya 3 revolusi di dunia, yaitu Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, dan Revolusi Industri di Inggris. Tidak hanya itu, kelompok Freemason juga ikut bertanggung jawab atas pecahnya Perang Dunia Pertama, bahkan kematian Presiden Amerika Serikat bernama Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Organisasi Freemasonry tidak mempunyai pusat dan setiap negara mempunyai organisasi yang berdiri sendiri. Sekalipun demikian, setiap organisasi Freemasonry dimanapun akan mempunyai nomor pendirian dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Selain itu, Freemasonry juga mempunyai master tertinggi yang merupakan master tertinggi dari seluruh master Freemasonry yang bertugas melakukan koordinasi seluruh Freemasonry yang ada di dunia. Illuminati. Illuminati yang berarti pencerahan baru adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok baik yang nyata atau historis maupun fiktif. Secara historis, nama ini merujuk pada Illuminati Bavaria, yaitu sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan pada tahun 1776. Illuminati sendiri sebelumnya bernama Perfectibilis yang didirikan oleh seorang bernama Adam Weishaupt, dan ia merupakan seorang keturunan Yahudi yang lahir dan besar di wilayah Ingolstadt. Adam sendiri memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang Jesuit, kemudian menjadi seorang pendeta Katolik, dan selanjutnya mengorganisasi House of Rothschild. Pada perkembangan selanjutnya, ia beserta organisasi yang dipimpinnya memiliki pandangan-pandangan yang menyimpang dari ajaran resmi gereja Katolik, sehingga dia diekskomunikasi atau dilarang mengajarkan pahamnya oleh gereja dan dikeluarkan dari kelompok gereja Kristiani. Sejak bergabung dengan kelompok Freemasonry, Illuminati menjadi semakin kuat karena dibantu oleh jaringan kelompok Freemasonry yang sepertinya tidak menyadari telah dijadikan alat transportasi aman oleh kelompok tersebut. Illuminati terus diburu oleh gereja dan mereka dicap sebagai penganut paham Luciferian konspirasi. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki kesamaan seperti halnya Freemasonry yang memiliki ritual pemujaan kepada sang arsitek agung atau The Great Architect yang dilambangkan oleh kelompok mereka berupa The Whole Seeing Eye atau mata Tuhan yang merupakan simbol dari Lucifer.